Aduh. Ini gimana? Jangan bicara. Kan sudah saya bilang teman-teman ya. Ketika agama Islam ditanya, Qur'annya tidak akan berguna. Makasih Nici, makasih Bang Andreas, Nici, makasih. Kenapa sih setiap umat Islam ditanya? Gembar-gembornya umat Muslim itu apa? Quran kitab yang lengkap. Quran kitab yang jelas. Ditanya agama Islam, ternyata Qur'annya malah dibuang. Apakah mulai sekarang kalian akan saya sapa dengan sapaan? Hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Saya sapa kalian kayak gitu ya. Pokoknya ketika ada umat Muslim yang tidak mau membuka Qur'annya, kita sapa dia dengan hai kaum yang mencampakkan Qur'annya ke belakang. Oke, baik. Itu surat Al-Edis Al-Amriki ayat yang 1. Ayo silakan. Ya. Surat Edis TV Al-Amriki ayat yang pertama. Selamat Halo? malam Gus Edis. Ya, Gus Klebun, apakah Anda Muslim? Saya Muslim Tulen. Muslim, ya silakan Gus, nyalakan kamera. Tuh, sudah saya undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Ini yang kemarin. Beda lagi. Ya, Gus Klebun, ini Anda Muslim ya? Iya Mas Edis. Muslim, ya. Jadi gini Gus, ini sudah nge-lag? banyak Muslim Nggak yang ada naik sinyal. dari tadi. Tapi tidak ada satupun yang mampu Oh, menjelaskan asal-usul Hari Raya Kurban. Terus Oke, saya mau tanya nih, asal-usul kurban itu dari mana sebenarnya Gus? dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, apakah Ibrahim menyembelih kurban? Saking cintanya kepada anaknya, maka anaknya diperintahkan untuk disembelih. Oke, di mana Ibrahim menyembelih kurban di dalam Quran? Jangan bicara Quran dulu Mas Edis. Kamu gak paham Quran, bicara Quran. Tunggu dulu orang ngomong. Gimana? Santai boy. Udah dibilang kalau baca Quran langsung macet. Ini umat Islam itu gini Mas Edis. Gus, dengar dulu, Gus. Keyakinan kita Kalian umat masalah- Muslim memfitnah Ibrahim bahwa Ibrahim menyembelih hewan kurban, betul? Bukan memfitnah, memang sudah ada di khutbah. Oke, di Quran khutbahnya mana aja. bahwa Ibrahim tuh menyembelih hewan kurban? Mas Edis, dalam Islam saya terangkan dulu, biar sampean nggak gaduh mempriming ini itu dan semacamnya. Saya sudah tahu. Gini Mas Edis, pedoman umat Islam itu ada 4, paham? Di Quran mana pedoman umat Muslim ada Satu 4? Al-Quran, satu Al-Quran. Saya tunggu, saya ngomong dulu. Bukan dalilnya di Satu Quran Al-Quran. mana bahwa pedomannya itu ada 4. Tunggu dulu Mas Edis. Kalau tanya Quran, kamu kata gak paham Quran. Tunggu dulu. Aduh, ditanya apa? Kita bicara santai. Yang ditanya itu apa dalilnya Bicara santai, bahwa Boy. di dalam Boy. agama Islam ada 4 Islam itu dalil. kan, ada 4 yang jadi pedoman. Oke, apa Nanti dalilnya, Gus? Nanti saya jawab, Boy. Tentang Boy saya jawab. Semua yang argumen kamu saya bisa patahkan malam ini. Ini Mas Edis. Yang pertama, dengarkan dulu gantian, Boy. Ya, silakan. Yang pertama kita kan umat Islam ini berpedoman kepada Al-Quran, paham kan? Yang kedua kepada hadis. Yang ketiga kepada ijma. Yang keempat kepada kias. Itu pedoman umat Islam. Kita masalah korban ini mencontoh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam.
Karena baginda Nabi Ibrahim itu saking cintanya kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail kan. Karena apa? Karena takut Nabi Ibrahim itu mencintai Allah dengan anaknya, lebih cinta kepada anaknya. Maka kenapa itu perintah Allah mau disembelih, Mas Edis? Itu saya tahu sakit di Al-Quran. Kamu paham dengan khutbah Idul Adha? Khutbah Idul Paham Adha. enggak? Jadi itu bukan dari Quran. Itu bukan dari Quran. Semua kitab-kitab umat Islam itu asalnya dari Quran. Oke, di Quran mana Kalau kamu Ibrahim hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi di mana? Saya tanyakan, saya balik tanya. Saya minta Loh, keterangan ini di Bible tunjukkan kamu. dulu dari tadi belum dijawab. Di mana di Quran Ibrahim menyembelih Makanya kambing di saya akan mana? menjelaskan, Mas Idris. Tunggu dulu. Maka perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Iya, Karena di Nabi mana? Ibrahim Di itu Quran surat berapa? saking Ibrahim cintanya itu kepada menyembelih Allah. kambing. Di mana? Jangan bicara Quran, Mas Idris. Aduh, Tunggu dulu, baiklah, Idris. kalau Pak bicara Saya Quran di bawah akan dulu lah. ngomong. Iya, Adnan Kimnan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya, Anda saya lihat sudah ngantri lama di bawah dan Anda sering saya lihat ngantri di bawah. Silakan nyalakan kameramu. Sebentar. Oke, tumben ini kamu jelas sekarang. Biasanya agak pernah jelas. Ya, Bang Adnan Kimnan. Ya, Kita terkait sedang masalah- membahas ini nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas asalnya. Apakah Anda setuju dengan statement saya ini? Tidak setuju, tapi saya tertarik dengan Rob tadi yang dibahas sama Ustadz Talib. Oh, mau ganti tema. Ya, gimana dengan kata Rob tadi? Kata Rob, kalau menurut saya kan apa namanya itu Robnya sebentar. Rab Allah sama Rab Rasul beda. Rab Allah, Rab Rasul sang pemimpin dan Rab Allah sang pemimpin alam semesta semuanya, manusia gitu. Baik. Jadi posisi Muhammad di tengah-tengah umat Muslim, dia sebagai Rob atau tidak? Rab sebagai pemimpin. Pertanyaan saya sederhana. Apakah posisi Muhammad di tengah-tengah umat, dia sebagai Rob? Iya, Rob sebagai Iya, pemimpin. sebagai Rob. Apakah posisi sebagai Allah pemimpin. di tengah-tengah umat juga sebagai Rob? Rob sebagai semua alam semesta. Oke, sebagai Rob juga. Sampai Muhammad Berarti dipimpin. pertanyaan saya, berapa Robnya umat Muslim? Pertanyaannya Nah, mulai kan? sebentar kayak gini biar sadar. Kalau biar ditanya saya analogikan berapa dulu. Robnya umat Sebentar. Muslim meninggal dunia? Sebentar biar saya analogikan. Sama dengan juga kayak kata Abang Geti dengan ini kan sebenarnya ada kata keterangan Rabbil Alamin sama Rabb beda kan? Nah, contohnya kayak gini, Bang. Bang, saya tidak pernah kayak bilang Muhammad itu kepala Rabbul dinas. Alamin. Sebentar. Kapan saya katakan bahwa Muhammad Rabbul Alamin? Saya yang bilang kayak gitu bukan Bang. Saya tidak tanya mengenai Rabbul Alamin, yang saya tanya Rob umat, Robnya dari umat. Siapa Robnya umat Muslim? Iya, biar saya kasih analoginya. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Biar saya Bang, ada keterangannya saya loh. tanya Sama-sama siapakah kepala, tapi beda Robnya keterangannya umat? gitu. Saya tanya lagi, sebentar dulu saya tanya. Silakan. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Beda. Beda. Tapi sama-sama kepala kan? Ya, tapi kalau kepala daerah, dia contoh. Taruhlah, abang ini asalnya dari mana? Dari Madura. Oke, dari Madura, Jawa Timur ya. Siapa kepala daerah Jawa Timur? Siapa sekarang gubernurnya? Anda tahu? Oke, taruhlah gubernur Jawa Timur, dia kepala daerah di situ. Ketika dia pindah ke Lampung, dia bukan kepala daerah lagi di situ dia. Nah, dalam luar Jadi lingkup sebentar, masih- pelan, Bang. Saya lagi ngomong. Sebentar. Saya lagi sebentar. Dalam luar lingkup sama. Makanya dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Tetap Bang. jadi Dengar. kepala daerah. gitu. Waduh, tenang dulu, Bang. Tenang. Ya. Tarik napas. Hembuskan. Oke, baik. Ketika kepala daerah
Rob di Jawa Timur, dia pergi ke Lampung, dia tidak punya otoritas di situ. Yang saya bicarakan tetap mempunyai otoritas kayak kepala negara sama kepala daerah gitu. Iya, kepala negara di Sama Indonesia. juga dengan Rob, Bang. Dengar, Ada Rob Allah, ada Rob tenang, Adu. Jadi beda tenang, dia, ada yang tenang. sama. Waduh, ya, Beda gua mulai posisinya. panik nih. Kenapa sih panik begitu? Bentar, biar jelas. Tenang dulu, tenang. Kepala tenang, daerah sebenarnya kan ada lebih tinggi kepala daerah, kepala negara ketimbang kepala daerah kan. Oke, Itu sudah? juga kata-kata Rob. Ada kata Sudah? keterangannya di ujungnya. Sama-sama kepala gitu. Oke, sudah. Sudah lanjut. Oke, saya tidak tanya Rob umat, saya tidak tanya Robnya di Jawa Timur, Robnya enggak ada, saya tanya itu. Yang saya tanya Robnya seluruh umat Muslim yang ada di muka bumi ini. Sekarang, kalau Muhammad di tengah-tengah seluruh umat Muslim yang ada di bumi ini, 1,5 miliar orang, seluruh umat Muslim itu patuh nggak sama Muhammad? Patuh atas perintah Allah, Bang. Tidak, karena Allah menyuruh kita patuh kepada Muhammad, makanya kita patuh kepada Muhammad. Ada yang lebih tinggi dari Muhammad. Iya, jadi umat Muslim, seluruh umat Muslim wajib patuh nggak sama Muhammad? Wajib patuh kepada Muhammad Wajib atas patuh perintah sama Allah. Muhammad. Ikutilah Muhammad, kata Allah, maka kita Muhammad. Karena Baik. contohnya di Muhammad Betul. disuruh dari Allah Betul. Subhanahu wa taala. Artinya, posisi Muhammad terhadap seluruh umat Muslim dia sebagai Rob, betul? Ya, Oke. Posisi Allah terhadap seluruh umat Muslim, Rob juga nggak? termasuk Muhammadnya umatnya apa namanya? Nih ngomong terus nih kan yang Tuhannya ditanya. Muhammad. Posisi Allah terhadap seluruh umat dia Rob nggak? Iya kan Muhammad juga Rob di bawahnya Oke. Muhammad tetap. Jadi berapa Allah Robnya yang lebih umat tinggi. Muslim? Jadi berapa Robnya umat Muslim? Seperti saya bilang kan Rob yang paling Udah mulai nggak bisa hitung kan? Allah yang Satu lebih- ditambah satu iya. sama Rob yang paling dengan tinggi itu Allah. satu. Sama juga kayak kepala daerah sama kepala. Oke lah, sudahlah. kepala presiden. Anda Sama muter-muter dengan- aja di sini. Udah tidur di bawah sana. Ditanya. Ahmad Reza. Ya, Bang Muhammad Reza. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang sudah masuk ke dalam. Jangan keluar dari aplikasi. Muhammad Reza. Giliran yang naik Muhammad kabur. Rizky Bangsawan. Nah, ini sudah malam nih teman-temannya. Ya, Bang Rizky Bangsawan sudah 9:30 malam ini Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur tentunya sudah semakin larut lagi. Ya, Siap, Rizky Bang. Bangsawan Muslim, Bang. Siap, Bang. Muslim, Bang. Halo, saya Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Siap. Ya, dimatikan dulu gitarnya, Bang. Menurut ajaran agama Islam itu haram, Bang. Haram. Haram. Ya, alat musik itu haram menurut Muhammad. Kedengeran bentar, Bang. Kalian Muslim tuh nggak boleh main alat musik. Gimana sih? Udah dibilang haram, menurut hadis itu haram. Ya, Adil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan salam itu kepada siapa, Bang? Umat Islam, bukan Kepada Kristen, Bang. umat Islam. Bukan kepada saya ya. Bukan, kamu kan Kristen. Iya, menurut ajaran agama Islam dilarang memberi salam kepada umat selain Muslim, betul? Iya, bukan kamu. Kan banyak orang Islam. Kalau orang Islam ketemu dengan orang non-Muslim, apa yang harus dilakukan? Oh, Dewi Sengi, aga. Kamu orang Ketika apa? umat Muslim bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus umat Muslim lakukan? Ya kalau orang Muslim ya kalau kalau orang-orang Kristen kan. Bang, Woi. kamu tadi mengatakan bahwa umat Muslim Nah. tidak boleh memberi salam kepada non-Muslim, betul? Iya, saya tadi bilang mengucapkan saya sama orang Islam. Bang Edis. Iya, saya tahu. Karena sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Islam tidak boleh memberikan salam kepada umat agama lain, betul?
Betul. Betul. Nah, kalau umat muslim bertemu dengan umat agama lain, orang-orang kafir, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ya, selamat malam atau salam kenal kalau Harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. bicara apa ini, Des? Kita Nah, kembali mulai ke- dia menutup-nutupi Terima. ajaran agama Islam kan. Mulai ditutup-tutupi dia sekarang. Diterima. Bang Idris. Oke. Diterima. Iya, enggak, kita ke tema kok. Saya hanya kilas balik saja. Kamu Oke, sudah mengaku siap. ya bahwa orang Islam kalau ketemu agama lain di jalan harus mereka mendesak orang agama lain itu ke jalan yang sempit. Harus dipersempit jalan mereka, betul? Maksudnya saya enggak ngerti apanya dipersempit. Ya enggak ngerti. Maksudnya apanya dipersempit? Menurut Apanya? hadis berkata, kata Muhammad tentu ya, Rasulullah bersabda, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, janganlah kamu ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit atau persempitlah jalan mereka. Betul? Kenapa mau dipersempit? Apanya mau dipersempit, Bang Edi? Jalannya Ngapain mau dipersempit jalannya? Kita kan bersaudara. bersaudara. Nah, justru itu Bang. Karena akal Abang masih sehat, Abang tidak mau menerima itu. Iya. Betul? Makanya saya masuk Islam. Saya orang Islam karena pakai akal, Bang Edi. Baik. Akalnya bagus. Baik, baik. Kita tampilkan sejenak ya. Kita tampilkan sejenak. Oke. Karena Anda tadi sudah mengatakan demikian, maka saya akan tunjukkan dalilnya. Apa yang harus umat muslim lakukan ketika mereka bertemu dengan orang Wahyudi maupun bertemu dengan orang Nasrani. Silakan. Kelihatan ini, Bang? Nah, apa itu, Bang? Coba, apa yang dikatakan di sini? Apabila kalian bertemu, coba baca. Ini dari Rasulullah enggak ini? Apa itu, Edis? Sebentar, apakah ini dari Rasulullah? Kalau bacanya, iya Rasulullah bacanya. Oke. Rasulullah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Betul, kalau bacanya betul. Oke, betul. Jadi, sebentar. Barusan tadi Daeng bilang bahwa kita ini bersaudara, betul? Iya. Lalu kita kan kenapa sebenarnya ajaran agama bersaudara. Islam tidak menunjukkan persaudaraan? Itu maksudnya dipersempit apanya? Apa Loh, itu dipersempit? dipersempit jalannya. Contohnya ada orang Kristen, harus dipersempit, dipersusah jalannya, betul? Jalan apanya dipersempit? Bang Nah, Edi? aduh. Jalan Sudah apanya? Maksudnya repot jalan ini apa? kita. Ini. Makanya Bang Adil, kalau Abang jadi orang Islam, mustahil Abang itu jadi orang baik. Yang ada jadi seperti ini. Ada orang Kristen, lagi ada, misalnya nih, orang Kristen lagi ada gereja, betul, besok misalnya hari Minggu. Terus di gereja itu misalnya parkirannya misalnya ditaruh ya, dia parkir di ini di sampai membludak ke jalan. Kalau ada orang Islam lewat, oh sempit, ganggu itu, persempit, desak mereka ke jalan yang sempit itu biar mereka di pojok-pojokan sana, di sempit-sempit sana. Betul? Betul? Betul apanya? Wah. Oke lah, baiklah. Oke Bang, karena Abang pun tidak akan sanggup membahas itu, kita kembali ke tema ya. Kita bahas ini tadi, yuk. Iya, enggak usah lah yang lain, Bang Ya. Edi. Nggak usah lah yang lain karena memang Ya. kita Ada tidak akan lah sanggup lain. membahas itu Bisa sudah. sebut, Kak. Oke. Macam apa bicara rugi? Ya, silakan nih. Semakin Bisa baca Islam dulu. menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya, betul? Oh, itu salah itu, Bang Edi. Begini. Silakan jelaskan apa itu hari raya kurban. Itu kan kalau kita berkurban, kita kan berbagi. Jadi kalau berbagi sama orang itu apakah salah, Bang Edis? Salah. Oke, baik.
Aduh. Baik, Bang, gini, Bang. Berarti umat Kristen itu kalau berbagi salah. Kalau Kristen berbagi boleh, kalau umat Muslim berbagi sesamanya saja, sesama agama Islam. Iya, karena itu kan harus umat Islam. Iya. Yang tidak Apakah umat Muslim boleh berbagi makanannya kepada orang non Muslim? Boleh, karena sama-sama saudara. Bagi yang Baik, kita tunjukkan lagi dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya ya. Nih, apakah orang Muslim boleh berbagi makanan kepada umat agama lain? Tidak boleh. Dari mana kalian boleh membagi makanan kalian kepada umat agama lain? Nih, coba nih. Ini namanya apa? apa itu Bang Edi? Ini dari Muhammad juga nggak? Iya betul dari Muhammad. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Kalau umat Islam bisa berbagi Bang Edis, kecuali kalau orang Kristen tidak boleh berbagi sama orang Islam. Oke, sebentar tanya. hukumnya. Sebagai seorang Muslim, bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Boleh, boleh. Oke, ayat ini berbicara apa? Berbicara apa itu Bang Edis? Coba kami yang baca. Cukup ini. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya betul. Oke, berarti boleh nggak makananmu dimakan oleh orang Karesteng? Boleh, boleh banget. Apakah orang Kristen bertakwa? Maksudnya bertakwa gimana? Maksudnya? Coba, apakah orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa orang kalau Kristen tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Apakah mereka boleh memakan makananmu? Boleh, boleh. Di sini dikatakan boleh atau tidak? Iya boleh berbagi. Kalau berbagi boleh Bang Edis kalau main. Makanya saya bilang teman-teman, Muslim kalau sudah bahas agamanya macam kitiran. Sulit, saudara-saudara, sulit. Udahlah Bang. Mau sampai kapan kita ini hidup dalam kemunafikan? Agama Islam itu, kalian itu mengajarkan hal-hal yang seperti tadi. Makanya saya bilang, mustahil Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda jadi orang baik. Bang Edis. Wih, Bang, kamu Wih. punya makanan. Bentar, kamu ada makanan. Kamu lihat apa? saudaramu, tetanggamu orang Kristen, mereka tidak punya makanan. Bolehkah makananmu itu kau berikan kepada mereka? boleh kan? Tidak boleh. Boleh. Menurut Muhammad tadi, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bagaimana? Kecuali, Bang Edis. Ini berat ini orang Islam. Di hatinya Islam, di otaknya melawan ajaran agama itu, betul? Betul? Boleh Bang Edis, kalau umat Islam berbagi sesama Kristen berat. boleh. Ini berat, Kecuali berat. kalau Kristen berbagi sama Islam tidak boleh. Siapa tahu itu haram. Siapa tahu makanan haram. Misalnya babi. Ini gimana? Kan haram. Kalau bagi Islam. Oke, apakah boleh memakan makanannya ahli kitab? Apa itu ahli kitab? Apa artinya? Apa ahli kitab itu? Loh, saya bertanya, saya tidak paham. Orang-orang apa. Yahudi dan Nasrani, betul? Iya betul. Oke, boleh nggak umat Muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Kan Boleh. Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Kalau Rakus. dikasih ya dia. Kalau dikasih apa sih? Oke lah Bang, Makan gue di- saya undang dulu Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Bentar. Sebentar Bang Edis. Gimana? Tadi kan bilang Bang Edis, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas Oke, asalnya. kalau begitu saya tanya sekarang, hari raya itu Jadi asal kalau usulnya dari misalnya mana? Berbagi,
Kalau misalnya berbagi, apakah itu tidak jelas? Oke, dari mana asalnya kurban itu, ritual kurban itu? Apa? Asal muasalnya itu dari mana? Asalnya? Maksudnya asal apanya? Nih loh, makanya baca nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Saya tanya, asalnya Idul Kurban itu dari mana? Asalnya dari apa itu? Baca ayat Al-Kausar. Al-Kausar. Coba Bang Edis. baca. Surat Al-Kausar, Bang Edis. Surat Al-Kautsar, apa bacanya? Apa arti Al-Kautsar dulu? Artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, berkurbanlah. Oke, ada perintah berkurbanlah di situ. Kenapa kok disuruh asal usulnya itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba disuruh berkurban? Asal usulnya dari Nabi Ismail. Dari Ismail. Apakah Ismail berkurban? Ya, dia kan mau dikurbankan, cuma tidak jadi Bang Edis. Terus? Makanya diganti unta atau sapi atau lembu atau kambing. Oke, mana Bang dalilnya Edis. diganti unta atau sapi atau lembu? Silakan. Ada Bang Edis. Silakan baca ayatnya. Sebentar ya Bang Edis ya. Al-Kausar itu Bang Edis. Memang berat mereka ini. Di dalam surat Ya, Al-Kautsar kita dulu, karena tidak kita tidak ada di hafal. surat Al-Kautsar itu surat cuman pendek doang. Dari mana di situ ada cerita Ismail Ibrahim? Ini nih Bang Edis. Ada berapa surat Al-Kautsar itu? Ada berapa ayat? Baca. Ini Bang Edis, baca Bang Edis. Sebentar, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Bukankah hanya ada 3 ayat? Ya. Ya. Sebentar dulu Bang Edis. Surat ini, Bang Al-Kautsar itu Ini bentuknya- kalau tidak bentuknya- salah isinya itu bentuknya. cuman pendek, cuman 3 ayat. Dari mana di situ ada Ismail Ibrahim? Bahkan umat muslim ditanya arti Bang Al-Kautsar Edis. aja bingung Bang apa Edis. itu Al-Kautsar. Ada yang Makanya bilang ke- telaga, ada yang bilang Eh, ini, pusing semua muslim bingung apa itu Al-Kautsar itu. Makanya kalau tidak tahu artinya kalau kasar kenapa Kasar. kenapa ini Ini logatnya ini saudaranya Juma ini. Bang Aldi. Di dalam surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Saya tidak tahu berapa ayat. Cuma Nih, artinya saya tunjukkan ya surat Al-Kautsar ya. Nih. Tidak ada. Berkurban itu Bang Edis. Baik, bentuknya kita bukakan ada. surat Al-Kautsar ya. Ini surat paling pendek, salah satu surat pendek dalam Quran. Kok bisa-bisanya dibaca, dia Bang. bilang di sini ada Ismail dikurbankan, itu dari mana? Inilah orang Islam nih teman-teman. Aduh, berat setengah mati. Oke. Nih Ini ya. Bang Edis, terima. Ini surat Terima. Al-Kautsar. Oke? Sudah? Apa itu? Ini loh. Surat Al-Kautsar. Sudah? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang satu. Ayat yang kedua, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan berkurban. Iya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja ini surat Al-Kautsar ini. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Edis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia nyapanya. Nyari orang Islam yang pintar teman-teman.